kamu. Karena ada jaran-jaran saya ingat pembuatan jaran. Yang saya kasih dan saya hormati Bapak Mama Alan di sini dan keluarga besar. Yang saya kasih dan saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bapak Umbu Aldirihi. Yang saya kasih dan saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya kasih dan saya hormati teman-teman dari tim pemenangan Lewaraya, teman-teman dari partai politik pengusung KP dan FR, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur. Hari ini saya ada datang dalam tenda ini, saya anggap ini datang betul-betul di tengah keluarga. Dan ini patut disyukuri karena tidak semua orang bisa datang dan mendapat kesempatan untuk bertemu di tengah keluarga besar di Lewaraya. Jadi hari ini adalah kampanye terbatas. Sehingga kita menyiapkan fasilitas dan kita mau sebenarnya ini kunjungan keluarga. Tetapi dalam momen kampanye resmi ini kita datang bertemu, mau keluarga, mau masyarakat, tetap diatur oleh aturan. Yang saya hormati saya kasih juga teman-teman Panwas Kecamatan. Jadi karena kita sudah memasuki mekanisme kampanye resmi, kita diatur untuk melaksanakan proses pilkada secara baik dan sesuai dengan aturan. Untuk itu hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengajak kita mengucap syukur karena berkat dan perkenan Tuhan. Ini titik yang perjalanan ke 360. Tadi 359, sekarang 360. Itu bukan karena kuat KPFR, bukan karena hebat tim, tapi karena memang Tuhan menggerakkan hati dan pikiran kita, serta memberikan berkat kita. Karena kita tidak menyumbang 1-2 sen untuk melakukan fasilitasi ini, tapi sempurna murni. Saling kontak, saling komunikasi antara keluarga, dan kita semua akhirnya keluarga membuka pintu rumah untuk kita datang bertemu. Tujuan pertemuan ini jelas, bahwa kita akan menghadapi proses yang dinamakan pemilihan kepala daerah langsung, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 bulan 11 tahun ini. Kenapa kita harus memilih pemimpin? Itu sangat penting untuk kita. Nanti saya jelaskan sedikit kenapa harus memilih pemimpin. Karena di tangan pemimpinlah dia akan mengambil kebijakan. Dia akan mengambil keputusan. Dia akan mengambil hal-hal untuk bagaimana dia berpikir menjawab persoalan-persoalan yang ada. Sebenarnya ini ajang terhormat. Jadi kalau kita kampanye di tempat-tempat yang mulai dari awal saya datang di sini maupun di tempat lain, kita memulai ini kampanye itu kemarin ada kampanye damai. Kenapa kita memulai semua dengan harus damai? Karena hari ini bukan tentang tunjuk hebatnya KPFR atau paket lain, bukan. Demokrasi ini adalah ajang untuk kita menguji kompetensi kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Sama dengan kalau pacuan di Halikir. Kita ukur masuk kelas kuda ya, kita ukur kuatnya sampai di mana, hebatnya sampai di mana. Alasan supaya orang memilih kita kenapa? Karena skon kita bagus, karena turunan kita bagus, karena kualitas kuda perawatan kita bagus. Di situ yang kita tonjolkan. Kalau saya jadi pemimpin, itu yang kita tonjolkan. Makanya kita tidak mengambil cara-cara yang tidak bermartabat untuk kita bicara di panggung terhormat ini. Karena orang sudah bilang ini putra putri terbaik. Jadi kalau putra putri terbaik harus dikeluarkan hal-hal yang baik. Proses demokrasi ini adalah proses transfer apa yang ada di otak, hati, pikiran kita untuk kita transfer kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti. Keluarga di sini mengerti. Kenapa dia memilih pemimpin? Itu penting. Untuk itu Bapak Mama, di ajang seperti ini, siapa saja boleh mendengar, siapa saja boleh datang dan berkumpul, siapa saja boleh menentukan pilihan. Tapi saran saya, alasan kita memilih, harus memilih alasan. Saya mulai masuk kepada KPFR. Kenapa memilih KPFR? Dan kenapa survei itu kepercayaan publik itu tinggi terhadap seorang Christopher Pine? Waktu beliau diberikan kesempatan oleh rakyat Sumba Timur 3,5 tahun memimpin kabupaten ini, beliau menunjukkan rekam jejaknya, beliau menunjukkan kinerjanya. Sebenarnya hari ini enak sebenarnya. Kita dihadapkan pada mantan-mantan pemimpin, mantan-mantan incumbent. Pak Bupati incumbent, Pak Wakil Bupati Bapak David Melowado dan saudara kita Mudata pakai tahu juga incumbent karena menjadi Wakil Bupati. Pak Umbu Lili dipakai Leo dan adik Umbu Yon incumbent juga waktu di masa lalu. Berarti semua pernah menjabat. Pernah dikasih kesempatan oleh Tuhan dan oleh masyarakat untuk menunjukkan kinerjanya. Sebenarnya tidak repot memilih pemimpin kali ini.
Karena tiga-tiga pernah menjadi kuda pacuan yang pernah dinilai cara dan gaya larinya. Itu yang dinilai sekarang. Kemudian hari ini kita menunjukkan, ini yang saya kerjakan waktu saya jadi camat, ini yang saya kerjakan waktu saya jadi kepala bidang, ini yang saya kerjakan waktu saya jadi pengacara, ini yang saya kerjakan waktu saya jadi anggota DPR, ini yang saya kerjakan waktu saya jadi asisten dan lain-lain. Pak Umbu Aldi juga adik kita, junior kita, kebanggaan kita. Sebagai generasi muda, memang harus terlibat dalam politik. Karena dengan kita terlibat dalam politik, kita tahu makna politik dan juga kita bisa menyampaikan bagaimana generasi muda itu ada dalam pikiran dan hati serta kebijakan yang akan diambil nanti oleh seorang pemimpin. Karena dia hadir dan ikut terlibat. Umbu Aldi sudah merupakan representasi dari kaum muda. Beliau umur 26 tahun. Dari sisi usia mungkin hal yang orang bilang ya, saya sampai sekarang masih ada yang bilang ini anak-anak kemarin. Saya tidak soal pandangan orang, kita tidak bisa larang. Tapi yang soal itu adalah kalau saya tidak mempersiapkan diri, saya tidak bentuk diri. Kalau saya dikasih kepercayaan, saya tidak bisa lakukan, itu baru saya malu. Tapi selama saya dikasih kepercayaan, Umbu Aldi dikasih kepercayaan jadi ketua DPR, bisa melakukan tanggung jawab, itu sudah kehebatan kita. Itu sudah kemampuan kita. Sama, kita suruh bawa traktor. Kalau kita cari yang rambut putih, macam Bapak tadi, mungkin secara pengalaman bisa, tapi secara kekuatan sudah tidak kuat lagi. Tapi ada anak-anak yang baru lulus SMP, karena dia punya pengetahuan, dia lihat dia punya nenek bisa bawa traktor, kita suruh dia bawa, dia bisa. Di situ membuktikan bukan tentang usia, tapi tentang tanggung jawab. Saat seorang bisa memikul tanggung jawab, di situ kepercayaan itu ada. Terus yang kemudian, pemimpin dia bicara tentang apa yang akan dia lakukan, selain dia menceritakan rekam jejak dia, waktu dia mendapat kesempatan memimpin. Dia menceritakan apa yang akan dia lakukan. Kalau KPFR kita bicara mulai dari konsep itu potensi di daerah sini apa. Kalau potensi di lewat rata-ratanya kita ada pertanian, hampir 80-90% kita sini pertanian. Beberapa persen saja yang usaha di usaha ekonomi mikro menengah, misalnya jualan toko dan lain-lain. Tapi hampir 80% itu kita hampir 90% masyarakat kita kerja di sektor pertanian. Nah, kita harus mendiskusikan apa langkah-langkah yang harus kita bisa tingkatkan. Kalau orang bilang tentang perubahan, berarti perubahan bukan dalam konsep saja. Tapi perubahan harus dirubah dengan sebuah aksi nyata. Aksi nyata itu ada tindakan. Tindakan itu kalau dalam pemerintahan itu dibungkus dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Nah itu yang harus kita bicara. Contoh tadi saya turun ke sana, bukan mau cari cari kesempatan, popularitas. Saya tidak pakai hal-hal begitu. Saya yakin bahwa kalau popularitas itu saya sudah rancang waktu saya dipercaya jadi sekcam, camat, kepala dinas, saya sudah bangun di situ. Jadi untuk hari ini tidak pakai lagi untuk cari-cari terlalu. Kalau Tuhan berkenan, semua sudah ditentukan. Tapi yang maksud saya pergi lihat sana, waktu kunjungan keluarga atau kampanye, saya juga bisa melihat kondisi di sana. Bahwa dengan inovasi dan kreativitas, yang komunikasi yang baik yang dibangun oleh Pak Christopher Praeng pada zamannya, bekerja sama dengan Panglima TNI, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, itu adalah inovasi dan kreativitas seorang pemimpin untuk pergi menjemput kebijakan yang ada di sana. Nah, untuk daerah dan kondisi yang seperti ini, kita perlu yang begitu, Bapak Mama. Kepemimpinan yang inovasi, yang kreatif. Karena kalau hanya jalan-jalan saja Bapak, semua juga bisa jadi pemimpin. Semua bisa jadi camat. Tapi yang kita butuhkan adalah bahwa bagaimana kita bisa lebih cepat keluar dari kondisi yang ada. Harusnya orang tanam itu padi dia 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau kita bisa kreatif, kita rancang dengan baik, dengan pola yang baik, kita inovasi kreatif, perawatannya bagus, kita bisa selesai, bisa panen di 3 bulan, 1 minggu. Itu sudah kemajuan dari sebuah proses. Nah, saya lihat tadi di sana pompanisasi. Berarti kalau Tuhan berkenan ke depan, bukan hanya sebelah barat saja yang bisa diairi, sebelah timur juga bisa. Caranya bagaimana? Caranya kita cari dia kita sambung, tinggal pilih pipa, cari pipa permisi 4-6 batang, dia sudah sampai di sini. Airnya bisa kita hidupkan di sana. Berarti sebelah sini, sebelah kiri Bapak Alan dan Mama Alan, keluarga di sini sudah bisa tanam apa-apa. Itu kita berpikir cari solusi, Bapak Mesa.
Nah, bagaimana masyarakat bisa keluar dari persoalannya kalau pemimpinnya tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki ide, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kompetensi untuk menghadirkan solusi untuk masyarakat. Di situ bedanya antara KPFR dengan paket-paket lain. Kenapa saya bilang beda? Kami punya pengalaman. Kami punya rekam jejak. Karena kalau mau lihat orang itu, dia pikiran, dia otak, lihat apa yang dia omong. Hari ini saya dan pembicara, Pak Ketua pemenang kita banyak ketua sini. Ketua DPR kita di Lewaraya. Ketua pemenangan semua kita. Maksud saya adalah begini. Waktu kita sampaikan apa yang kita omong hari ini itu menandakan kita menyampaikan ide kita, Mas Angga. Tapi kalau kita buat tindakan, besok itu selokan di sana atau tuh pipa itu dia hadir dan kemudian dia pindah airnya, itu kita bicara tentang hati. Kalau melihat orang, lihat pemimpin, lihat hatinya, lihat apa yang dikerjakan. Sama juga ceritanya dengan tentang pemekaran desa. Supaya kita jangan keliru. Jangan seolah-olah bahwa ini kepemimpinan ini tidak diurus, tidak diapa. Pemekaran itu 8 tahun, belasan tahun lalu itu terjadi. Saya tidak mau suka untuk kita buka dan lain-lain. Tapi dia berlanjut sampai 5 tahun tidak selesai, kemudian diteruskan di tahunnya Pak Chris Prying. Ya, semua sementara berproses kalau kita omong yang damainya, yang baiknya. Tapi memang ada ketetapan karena kita tidak terlalu serius untuk urus itu. Kebetulan saya ada juga di DPMD yang lalu berkaitan dengan itu. Kita harus serius untuk urus itu. Ini biasanya alat kampanye yang dijadikan setiap 5 tahun. Jadi Bapak Mama datang sama dengan kita pegang kipas hailar kita bilang. Pas kita mau kasih menyala api kita kipas lagi. Tidak boleh lagi begitu. Kita coba serius urusnya. Memang di zamannya Pak Bupati, sementara dibereskan administrasinya. Sementara ini dirumuskan untuk kemudian dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Apa yang disampaikan Pak Umbu tadi Ketua, nanti kalau turun dari sana sudah ada nomor kode desa, baru kita tetapkan dalam peraturan daerah. Sebagai dasar untuk desa ini diakui untuk kemudian ditetapkan. Setelah proses itu baru kita nanti akan turun, kalau sudah lengkap administrasi akan turun dari Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian melihat secara langsung verifikasi lapangan. Tapi saya tidak bisa bilang kapan itu terjadi. Tapi proses yang terjadi itu, Bapak. Saya tidak mau juga dicap kita tidak enak. Tidak mau ini kita ajang. Ajang politik orang pintar bilang itu ajang untuk kita bisa berbohong, menipu, tapi kita tetap dihormati. Saya tidak mau manfaatkan itu. Saya mau kita punya ucapan, kita punya omongan betul-betul berdasar. Karena hati saya juga bicara seperti itu. Mungkin kalau bela hati kita tidak bisa tahu. Tidak seperti kita bela ayam, kita bisa tahu ini besok akan hujan, akan terjadi ini. Tapi paling tidak nanti lihat kalau tindakan kita ada. Dari cara kita berpikir bagaimana kita menempatkan kepentingan orang banyak itu melihat gambaran hati kita. Karena semua pikiran, mulut, dan akal kita itu berasal dari hati. Saya sering ngomong hati itu supaya kita lebih dekat ke sehati, begitu kan? Sehati hanya satu hati, begitu. Tapi saya mau kasih tahu, tantangan jadi pemimpin ini bukan tantangan yang ada di media sosial. Saya kasih tahu Bapak Mama, teman-teman, tantangan kita adalah bahwa fakta dan kondisi real di masyarakat. Kalau tantangan di media sosial itu wajah saja yang kita tampilkan. FR begini segala macam, begini paket lain juga menggambarkan paket lain. Tapi saya mau kasih tahu kita semua, mari kita pakai ajang politik ini untuk kita mentransfer kelebihan kita sebagai putra-putra terbaik Sumba Timur supaya masyarakat mendapat pemahaman sehingga dia memiliki alasan yang jelas untuk kenapa dia harus memilih sebuah paket. Tapi kalau tergambar kita bebaskan semua untuk kemudian menyerang Bapak Mama, kalau kita bertunjuk satu persatu, semua kita memiliki kekurangan. Kalau hanya mencari pasti dapat. Apapun halnya. Mau cari harim pasti dapat. Yang masih jomblo-jomblo tuh Power off. yang mau cari kehidupan, mau cari apa semua kita bisa usaha. Yang mau cari apapun bisa. Kalau kita cari termasuk mencari kekurangan dan kelemahan orang. Tapi persoalan hari ini bukan tentang kelemahan KPFR, bukan kelemahan paket lain. Hari ini rakyat menanti, rakyat menunggu ide dan gagasan cemerlang kita seperti Anies Baswedan bilang. Mari kita adu gagasan, mari kita adu ide, mari kita adu rekam jejak. Kita kombinasi lagi dengan pernyataannya Ahok waktu kampanye DKI. Saya tidak mau berbohong untuk hanya menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah. Itu yang kita tahu. Karena ini kita membangun integritas dan karakter kita. Ada kakak saya Bapak Yandar dan kita semua.
pengalaman politik Bapak Mama semua. Tapi saya kali ini mau tawarkan, sukses dan gagal sudah ada di tangan Tuhan. Saya sering bilang sejak dikandung di rahim ibu saya, masa depan saya sudah ditenun. Dan saya sudah saksikan itu dalam perjalanan ibu. Saya mau juga Umbu Aldi dan kita semua, masa depan Umbu sudah ditakdirkan. Tinggal kita menjalani. Sekarang kita juga sudah ditakdirkan untuk mendapat nomor 1. Karena nomor 1 itu adalah bagian dari kesempatan pertama. Kita tinggal sepakati keluarga di sini. Kita mau jaga ini sampai tanggal 27 kita jadi nomor 1 atau tidak. Karena kemarin saya cerita sedikit tentang, mungkin ini boleh disebut sebagai kesaksian, tentang waktu pengambilan nomor undian. Mungkin teman-teman lihat di YouTube, di lain-lain. Waktu proses pengambilan itu Pak Pati bisik saya, Umbu, di dalam kotak itu ada 10 bola. Dan dalam 10 bola itu kita boleh mengambil 1, dan nomor urut yang paling rendah itu yang akan memilih nanti 3 nomor yang akan diundi. Jadi 1:10 karena ada 10. Jadi saya, Pak Bupati bilang sebelum ambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya kocok begini, saya ambil dan dapat nomor 1. Pak Bupati kemudian memilih juga dapat nomor 1. Kalau boleh kita prediksi, kesempatan itu juga Tuhan berikan kita sudah untuk jadi nomor 1. Tinggal kita jaga saja di masyarakat, di keluarga, supaya kita bisa nomor 1 di tanggal 27. Karena kalau di kita nomor 1 dulu, baru kita bisa memenangkan pilkada, baru kita bisa jawab hal-hal yang lain yang lebih teknis. Saya kasih tahu Bapak Mama sekalian, pas saya lihat Deno, pas saya lihat Om Rato, ini saya langsung ingat semangka. Coba bayangkan di zaman Pak Christopher Praing, sejak Indonesia ini berdiri dan Sumba Timur ikut dalam kemerdekaan dan proses terbentuknya di daerah di tahun 50-an, kita tidak pernah membayangkan bahwa semangka itu bisa tumbuh di Lewa sini, begitu. Saya sering kampanye di mana-mana tempat, saya kasih tahu juga ada semangka SR di sana, bukan cap SR ya, semangka SR, semangka Rato saya bilang. Saya ganggu sama Bapak ini apa? Tapi karena kita memberikan kesempatan, kita berpikir di luar kebiasaan. Dan itu salah satu kelebihannya Pak Chris Pray. Dia mau hal-hal di luar kebiasaan. Sama juga dengan pompanisasi. Kita tidak pernah berpikir bahwa musim begini kita bisa lihat sawah yang hijau. Begitu. Kita kan di Lewa ini hidup di sawah. Jadi kelihatan sombongnya kita itu kalau kita sawah hijau. Kita lewat di orang lain, kau lihat ke sepuja sebelah ada. Itu, tapi sombong yang positif toh. Pembicaraan tentang sawah habis di bulan 4, bulan 5 setelah panen. Walaupun musim tanam lagi kita isi dengan itu. Tapi hari ini kita bisa bicara terus tentang sawah. Karena sumber mata air, sumber kehidupan kita di Lewa Raya ini adalah sawah. Pegangan pohon besar kita adalah padi. Hidup kita tumpu di situ. Saya bilang tadi di bawah sana, kalau kita tidak pernah berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui potensi yang ada, kita tidak akan bisa mengajak masyarakat untuk berubah melalui tindakan yang benar. Jadi itu Bapak Kris yang kita punya motivasi. Karena kalau saya jabatan kepala dinas saya pikir terbatas. Saya ikut kontestasi ini salah satu harapan untuk saya bisa ada di puncak kalau Tuhan berkenan melalui dukungan kita, supaya saya bisa ikut merekomendasikan kebijakan. Kebijakan yang mana? Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat untuk menjawab kita persoalan. Kan kalau air di hidup situ juga, kalau saya tidak berpikir positif, saya pikir di atas, oh saya tidak pikir sama sawah juga sini. Tapi dengan ada berkat di sana, mungkin dia menetes juga di sawahnya saya juga bisa tanam begitu. Jadi yang hidup bukan saya saja, bukan kita, tapi semua kita. Kalau bisa panen 2 kali, kita punya kesempatan sombong 2 kali kita dilewat. Ya toh? Coba habis panen kita datang di sini. Ya toh? Itu rokok itu belum setengah juga kita buang. Karena masih 50 karung, mau arti apa? Kalau tukar sekarang beras 650, 700. Tidak turun dari 500, tidak sama lagi dulu. Beras itu sudah menjadi kebutuhan yang nilainya cukup tinggi. Tapi kalau sudah mulai musim 8, musim 9, kita cari sudah di ujung-ujung jiku. Jangan sampai masih ada puntung yang saya buang kemarin. Karena ini bukan menghina, bukan. Ini keadaan ekonomi kita. Tapi kalau kita panen 2 kali, 1 kali panen di bulan 5, 6 kita dapat 1 hektar 50 karung, kalau 2 hektar. Orang lewat sini tidak ada yang are. Tidak ada yang punya sawah are di sini. Kalau kita omong kita lewat yang betul-betul. Mungkin orang lain datang bekerja sini minta jatah ya dikasih. Paling kurang 2 hektar. Paling kurang. Paling kurang. Yang diwariskan oleh orang tua lebih lagi di sini Padanjaran. Tidak ada yang kurang dari 2 hektar. Kecuali yang lain sudah jual atau suka bagi dengan ini.
Paling tidak 10 di bawah 10. 1 hektar hampir tidak ada kita di Lewas ini. Jadi potensi untuk menghasilkan 100 karung per 2 hektar itu, kalau dengan urusan yang baik, kita urus baik, bibit baik, pengolahan baik, pupuk tepat waktu, pengairannya baik, penyiangannya baik, semua kita baik, dia pasti mungkin paling kurang 50. Tapi 50 kali 500 ribu saja sudah 25 juta. Kali ini 50 juta kita pegang dengan modal yang tidak sampai 15 juta. Kalau 2 kali kita panen nanti ini saudara-saudara kita yang hampir 20 hektar, dia panen masuk bulan Desember 700-750. Beras Lewa itu sudah punya merek. Apalagi kalau ditambah bumbu-bumbunya kita. Baru giling kemarin ya. Padahal giling tahun lalu juga dia omong baru kemarin giling. Tambah 50 ribu, so kita di kota kan jarang makan beras yang enak. Kita termakan sudah dengan itu. Tapi tidak apa-apa, itu naiknya akan nilai. Jadi kita memiliki penghasilan potensi dari pendapatan yang ada. Kalau sudah 2 kali panen, kita bisa dapatkan sekitar 35 juta potensi kita dan pendapatan kita meningkat. Kalau kali 10 orang, kalau kali 100 orang, kalau kali ribuan orang, berarti pendapatan ekonomi per kapita kita akan meningkat. Kehidupan masyarakat juga akan berputar, perputaran ekonomi juga akan jalan, kesejahteraan kita pelan-pelan akan tumbuh. Dan kalau tumbuh secara tidak langsung, persoalan-persoalan kemiskinan, stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim itu berawal dari ketidaksejahteraan kita. Itu yang harus kita lihat. Bagaimana bisa sejahtera kalau potensinya kehadiran pemerintah tidak pernah hadir untuk kemudian bagaimana bisa mencari solusi. Itu ke depan yang kita tawarkan. Dinas pertanian, dinas lain-lain yang berkaitan dengan pertanian, bagaimana dia duduk di sini. Dia bicara dengan masyarakat di sini. Apa yang harus dia hadir di sini. Begitu. Saya omong begini karena saya rencana 2029 maju. Tapi Tuhan kasih duluan saya maju tahun ini. Maka saya kerja sawah dari 13 tahun lalu supaya kalau omong kampanye saya tahu juga sawah. Kan kalau pemimpin tidak tahu kerja sawah, dia tidak tahu omong tentang apa yang dibuat untuk dia masyarakat. Omong kosong kalau dia tidak punya pengalaman. Kalau dia berharap hanya ASN saja atau teman-teman di bawah yang bekerja, dia harus memiliki kapasitas untuk jadi pemimpin termasuk pengalamannya. Kalau saya super kerja sawah, baru saya tanya, bagaimana PPL di sini? Bagaimana Pak Camat, Pak Lurah? Bagaimana ini sawah? Kenapa dia tidak sukses? Dia bilang begini, sudah, kau jangan harap saya. Kau baru ganti kulit 1 kali, saya sudah ganti kulit ulang-ulang. Kan saya sudah punya pengalaman. Saya pernah jadi camat 6 tahun di kota. Karakter masyarakat yang di sini homogen, di sana heterogen. Jadi saya sudah bisa baca karakter masyarakat. Paling tidak pengalaman itu bisa saya pressure, saya tekan kalau aparat pemerintah itu bergerak di luar jalur yang kita inginkan. Karena untuk bisa mendorong semangat kerja, etos kerja masyarakat, pemerintah harus ambil peran itu. Dan peran pemimpin, bukan hanya pemimpin di tingkat atas, tapi lurah, camat, RT, RW, harus bergerak berdasarkan potensi. Tidak bisa kita cerita pertanian di sini, lurah, kepala desanya berpikir lain. Kita mau bicara tentang sawah, dia berpikir tentang pesawat terbang, tidak nyambung. Bagaimana masyarakat bisa jalan sendiri, dia bisa mampu atasi kesulitannya. Dia harus bersama-sama dengan masyarakat. Tiap hari dia jalan. Cek, bagaimana? Kenapa kamu tidak tanam ini? Pak Lurah, kita tidak ada alsintan. Lahan sini ada 50 hektar. Traktor tangan hanya ada 2. Saya ini bukan anggota kelompok. Bagaimana bisa saya? Dia perjuangkan. Menghadap ini melalui proses musrembang, dia melalui proses negosiasi apa yang disampaikan Om Baldi, betul, keuntungan untuk kita orang Lewa lah. Ketua DPR kita, sepanjang untuk masyarakat, kenapa tidak ketok? Toh Lewa juga masyarakat, Sumba Timur juga masyarakat. Tapi ada dalam pikiran benak kita bahwa daerah kita masing-masing kita tetap ingat. Saya mau kasih tahu tentang daerah Timur, waktu Umbu Mehang jadi bupati, beliau bangun Timur. Tetap secara umum bangun Sumba Timur, tapi di wilayahnya khusus juga dibangun. Kembali ke kita di zaman Om Gid, tidak mungkin aspal lah ini zaman kita kecil-kecil sini. Mau datang lihat ini keterampilan macam saya yang besar di Wengapu, jarang saya mau lewat sini. Dia begini, Toto Hartop. Apalagi Hartop punya bapak kan Fermatin toh, terangkat-angkat kita begitu. Tapi sekarang kita bisa jalan mulus ini. Kenapa? Karena ada perubahan kebijakan kepemimpinan itu mendorong arah kebijakan ini ke arah mana? Lihat contoh, Selatan, kenapa PKP dukungannya luar biasa di sana? Orang Selatan percaya karena PKP pemimpin yang memperhatikan keluarga di sana. Beliau arahkan jalan hotmix ke sana.
Dari 6 jam sampai 7 jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita dapat berita di media sosial, terjadi kecelakaan akibat buruknya jalan. Sekarang hampir tidak kita dapat. Yang lecet-lecet ya banyak, kan tidak biasa jalan kencang, dapat hot mix, udah hantam ukur kuat. Jatuh juga. Tapi yang celaka secara langsung akibat rusak, puji Tuhan belum ada. Belum terlalu ada. Bukan kita doakan tidak ada, tapi ya kalau jalannya, fasilitasnya bagus, orang celaka, orang bilang ini memang dia sial betul sudah. Jalan begini dia tidak hati-hati. Tapi perubahan jalan ke sana, itu kepemimpinan punya pengaruh. Jalan lagi dari Ruas Hahar tembus ke sini kita Rakawatu. Apa yang kita bisa capai di situ? Akses kemudahan. Kalau mudah kita, paling tidak kalau kita sakit cepat kita sampai rumah sakit. Selain akses lain kita punya produksi dan ekonomi yang ada. Jadi Bapak Mama itu salah satu yang saya bisa ceritakan kepada keluarga di Padanjara ini. Kalau tentang yang saya omong tadi, saya tidak ada lagi di pemerintahan. Saya sudah resmi pensiun dari ASN. Tapi saya akan usahakan, nanti kita cerita dengan Bapak dan lain-lain. Paling tidak kalau pipa yang untuk 6 dim, yang untuk 5-6 buah itu kita usahakan. Supaya nanti air bisa pindah ke sini. Tapi saya minta Bapak Mama, bukan hanya karena politik ya. Saya minta Bapak Mama, kalau itu sudah jalan, mari kita manfaatkan sama-sama. Harus ada rasa tanggung jawab kita terhadap fasilitas. Jangan karena selisih dia datang mau apel di sini hari ini sini diterima, malam dia pikir gaji. Kong Bapak terima saya lebih segar gaji ini. Jangan begitu. Kita sama-sama rasa tanggung jawab karena di Sumba Timur sini membangun daerah semua sudah dibangun. Mulai dari pemerintah sampai di masyarakat. Saya minta maaf tidak semua, tapi mulai dari pemerintah sampai masyarakat. Rasa tanggung jawab terhadap fasilitas publik, terhadap kendaraan dinas, terhadap fasilitas itu rendah sekali. Kalau motor dinas biar dia panas, hujan sampai dia berlumut biar saja. Itu kan motor dinas, nanti Papa pensiun juga. Padahal dia pakai tiap hari. Karena dia merasa itu bukan dia punya milik. Kalau pecah pipa di jalan kita kasih tinggal. Atau kita bisa giling kita pecah. Kita tidak rasa memiliki, ke depan jangan lagi. Karena kalau kita rusak kita ganti juga dengan uangnya Bapak Mama. Yang seharusnya kita bisa jawab kebutuhan lain. Tapi karena itu rusak kita harus ganti. Tapi uangnya kita juga Bapak Mama. Itu yang ke depan kita harus jaga. Kita harus sama dengan traktor. Kalau traktornya kita pulang cuci semua. Tapi kalau traktor permisi bukan di sini ya, tempat lain. Kalau traktor kelompok kasih tinggal saja tidak kasih masuk di sana. Kalau orang mau ambil dia tidak mungkin curi kan kelompok kita punya sama-sama. Tapi kita yang memanfaatkan. Kalau dia dirawat baik pasti kita gunakan lebih baik. Dan saya pikir kalau untuk itu Bapak saya tidak janji Bapak Alan di sini bukan karena pertemuan. Saya senang juga kalau mau lihat hijau di sebelah. Karena kalau kita sukses, sang Bapak bilang nasihat begini, bapaknya kita semua. Ferry dia bilang, almarhum bilang, kalau kau jadi orang suatu saat, kau buat sesuatu supaya kalau kau pensiun dari tempat orang kenal, ini di zaman dia, itu yang saya kejar. Yang saya kejar kalau Tuhan berkenan. Bukan mau kejar nama, lah tidak. Ya kalau dong bilang FR tidak laku di kampung di sini dilewat. Saya juga cuma bilang ini orang tidur terlalu miring ini. Tidak dia jalan kurang jauh begitu. Dia jalan kurang jauh. Saya tidak mau sampaikan itu. Bukan kita tidak mau. Tapi ini ajang orang sudah bilang ini orang-orang terhormat. Masa kita panas-panasi keadaan, kita jelekkan satu sama lain. Kalau dalam psikologi saya kasih tahu Bapak Mama sekalian. Orang yang selalu mengumbar kebencian, mengumbar tipu muslihat, mengomong-ngomong hal lain tentang di dalam dirinya, dalam batinnya banyak hal yang tidak baik. Banyak, kalau orang Sumba kita bilang ningu wadaka laeti. Jadi dia terusik terus untuk mencari kesalahan orang lain. Begitu. Ini Pak Pati keluar dari rumah jabatan karena ketetapan aturan. Ada orang sikat, Tamama nyum tidak pulang lagi. Saya bilang ini orang dia bukan Tuhan. Jadi dia menentukan nasib seseorang. Hargailah pemimpinmu. Pak KP itu dipilih oleh Tuhan melalui kita semua. Pak DMW pun begitu. Umbulili jadi dan Pak GBY juga dulu dipilih Tuhan melalui tangan kita. Hargailah pemimpin kita. Bukan kita minta dihargai. Karakter kita lihat dari cara kita bermedia, cara kita komunikasi, cara hidup kita. Paling tidak, cara kita menyampaikan. Saya senang kakak Bapak Kris omong apa adanya. Kita senang. Kita juga mau juga kalau ada kesempatan kita diberikan koreksi dan lain-lain. Kita juga bukan orang sempurna. Yang penting itu sama bidin niat kita baik. Saya kasih kesaksian lagi. Kalau niat baik, kalau karakter kita baik, kalau keputusan dalam hidup kita baik, kita ketemu jalan baik. Dan itu saya sudah buktikan.
Saya tidak bermimpi untuk maju 2024, tapi 2024 Pak Kris Pra yang ajak saya. Bukan yang lain tidak mau jadi wakilnya Pak Kris. Siapa yang tidak mau? Kuda kuat ini. Joki semua mau tunggang. Tapi bukan nasibnya dorang, mungkin saya yang dipilih. Orang bilang tidak dapat pintu, segala cara dorong mainkan. Tapi Tuhan buka jalan. Kita dapat pintu, pantai pendukung, 7. Hari ini kemarin dong bilang tidak bisa segala macam. Semua orang boleh berencana. Tapi ingat, dalam kuasa manusia, kuasa Tuhan menentukan. Dan itu keyakinan kita semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa omong banyak untuk meyakinkan sama saudara semua di sini. Tapi saya yakin. Tidak panen juga di sini di Lewa. Kalau saya datang Mandara karena saya susah, pasti saya pulang tetap bawa 1 genggam beras. Itu dalam kehidupan. Tapi kalau dalam politik saya tidak minta beras. Saya minta dukung doa supaya kalau Tuhan berkenan, kita juga seperti saya punya ponakan Om Baldi bilang, kita juga orang Lewa bisa berbuat baik untuk kesejahteraan banyak orang. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak keluarga besar di sini. Bapak Alan, Mama Alan, dan semua keluarga yang saya tidak sebut. Bapak Ketua DPR, kehormatan buat paket KPFR, Umbu, Aldi, anak, cucu, kebanggaan kita Lewa Raya. Bisa hadir untuk berbicara di sini dan mensupport kami. Terima kasih. 1-2 bahasanya Umbu sudah membuat semangat buat kami. Bapak Mesak dan semua tokoh masyarakat, terima kasih banyak. Kalau saya banyak omong, hanya karena saya senang untuk meyakinkan kepada kita bahwa kalau Bapak Mama pilih kita bukan kuda yang biasa saja, bukan kuda baru belajar tunggang ini. Kita sudah pengalaman. Kalau kuda pengalaman, kalau biasa sini penghobi kuda rata-rata di sini rumah 4 sini. Kuda biasa, kalau kita mau tunggang karena kita yang urus kita rawat. Ini mantan bidunga yang kasih tahu. Umbu dia bilang, jangan jara mendamang, jara pakitang dan yuta, jaka tambuhang pakaliti ya dia bilang. Jaka kita pegang dia muat kendali, kita mau taruh pelana, kita mau tunggang bab jipon, dia pasti pahangiara. Dia tahu ini orang mau tunggang saya dia bilang. Tapi kalau jaran-jaran damang dia tidak bisa. Kita baru pegang dihandangi memang begini. Pas kita mau tunggang kita juga ragu, dia juga ragu, sama-sama tidak percaya. Itu ibaratnya sudah saya bilang pada Bapak Mama. Sekali lagi terima kasih. Saya senang berada di tempat di tengah keluarga di sini. Sekali lagi seperti prinsipnya Bapak Kris dan kita semua. Kita hargai semua pertemuan, kita hargai semua perbedaan. Kita tidak pernah mau untuk terpaksa. Kita hanya mau berikan keyakinan. Kalau bersama kita bisa. Kesempatan hari ini adalah fondasi bukan tentang Frankie Rangombani, bukan tentang Umbaldi Rihi, tapi tentang kita semua. Kalau Tuhan berkenan kesempatan ini, kesempatan berikut untuk teman-teman dan adik-adik semua. 2029 adalah peluang emas untuk kita melihat Sumba Timur lebih baik. Supaya kita bisa bangunin Sumba Timur secara umum, Lewa adalah perhatian khusus kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua kesempatan dan pelayanan. Mohon maaf pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam untuk kita semua. Ini dulu. Kalau bilang sehati, buahnya. KPFR pangalannya. Pada jarahamu meledak. Tapi tangannya begini. Kalau begini saya tidak terlalu tak. Oh jempol boleh. Jempol begini. Jempol. Jempol. Kita kasih jempol. Baru kalau saya bilang nomor 1 menang, menang, menang. Begitu. Kalau jempol begini artinya adalah nomor 1 dan yang terbaik paling tidak. Siap? Siap. Sehati. Sehati. KPFR. KPFR. Pada jaramu. Pada jaramu. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Terima kasih, selamat sore dan salam.